Oke guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi ke channel YouTube saya, Nenden Sri Fuji, The Unique Explorer. Nah, di video kali ini Mr. Najar dan juga saya akan kembali ngonten bapakan alias si kakek perkasa. Karena di video kali ini ada yang unik, yaitu ada bahan-bahan alami atau ramuan herbal yang bisa merenggangkan istri punya anak gitu ya. Jadi kalau semisal mau KB tapi KB-nya alami, alat kontrasepsinya alami, nah itu bisa disimak video ini sampai akhir, tonton terus, jangan di skip-skip karena untuk bahan-bahannya tidak akan disebutkan di kolom deskripsi karena saya sudah jelaskan di video ini secara detail ya teman-teman. Jadi silahkan tonton aja sampai akhir. Saya dan juga Mr. Najar akan langsung menayangkan di video ini gitu teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ini kayaknya Pak Kaan sudah bekerja ya. Habis opsi sama masyarakat jalan. Alhamdulillah. Oh, persiapan Agustus. Sekarang Yang ke sana yang ke Bandar Ujung. Satu bener. hari saya mau opsi juga. Tadi saya ketemu sama warga juga. Oh, ada Pak Kaan tadi baru pulang katanya habis babad katanya. Habis potong rumput. Oke teman-teman, ini Pak Kaannya udah siap nih. Tadi juga sudah lagi ngerokok gitu. Sekarang udah dimatiin untuk menghormati anak-anak yang nonton video ini. Jadi sebenarnya bukan diperuntukkan buat anak-anak, tapi orang tua atau suami istri yang ingin KB, tapi KB-nya KB alami. Nah ini Pak Kaan punya ramuannya teman-teman. Ini sekalian aja lah biar langsung saya kasih aja beberapa bahan yang diminta sama Pak Kaan. Ini Pak Kaan. Apa? Berarti bahan-bahannya apa aja? Ini ragi nanti pisaunya mana? Mana bah pisau? Baru nyari pisau dulu. Pisaunya di mana? Kolot. Ini teman-teman, kalau kita pikir-pikir ya, dari ramuannya Bapak Kaan tentang KB alami ini membantu pemerintah untuk Menjarangi anak. menjarangi atau apa ya, membantu para orang tua dan membantu pemerintah supaya jumlah penduduk di Indonesia tidak terlalu banyak. Itu kan kalau di pemerintah ada KB ya Pak Kaan, Ya. keluarga berencana, bahkan ada logonya itu 2 anak lebih baik gitu teman-teman. Kalau di saya jamu ini kan bawang putih 1 biji, ini 1 sihung. Nah, dikupas dulu biar ini gitu ya. Dikupas ini. Berarti bahan-bahannya itu cuma 2 ya Pak Kaan Cuma ya? 2 biji. Cuma 2 yang Ini ragi. Kalau bahasa Sundanya ini buat bikin buat untuk peyem. Kalau bahasa Jakarta itu tape. tape, Buat betul. tape. Betul. Ini ditumbuk Tumbuk. sampai gini ya. Nah ini teman-teman bawang putih sama raginya. Raginya kalau misalkan beli di warung itu kan bentuknya itu bulat gitu kan, gede. Nah itu dibagi 2 ya Pak Kaan ya? Ya dibagi 2 raginya, Dibagi jangan 2. jangan satu. Bawang putihnya cukup 1 Satu siung. sihung. Kemudian diulek. Ini sampai halus, ininya bawang putihnya. Dan benar-benar tercampur merata ya Pak Kaan ya. Biar merata halus ini ya. Awas jangan hina itu kelingking saya karena ini khas Bapak Kaan nih, kelingkingnya seperti ini. Ini keras sekali, nggak bisa itu. Kalau orang-orang kampung saya udah pada tahu yang pinggirnya kayak gini Bapak Kaan. Makanya kalau di video yang mau pesen jamu Bapak Kaan, kalau nggak ini yang nggak gini berarti bukan Bapak Kaan. Iya. Ini khas saya nih. Iya. Banyak yang nanya juga itu kenapa Pak Kaan kelingkingnya kayak gitu. Nah itu barusan Pak Kaan ngejelasin. Nah ini ciri khasnya Pak Kaan gitu. Nah, sesudah begini ini ini airnya segini aja nih. Oh sedikit? Jangan terlalu banyak karena nanti enak diminum. Setengah gelas ya? Setengah gelas ini. Bukan setengah pun kagak. Setengah kurang lah ya. Sepertiganya. Yang penting jangan terlalu banyak airnya, itu segini juga kadang kebanyakan. Itu diaduk-aduk sampai merata ya kan ya. Ya kalau ini mah khusus buat istri ya, buat kalau istri laki-laki mah nggak usah. mau
beranaknya agak nggak ada anak lagi, udah terlalu banyak anaknya. Kalau masuk KB kan kadang-kadang itu rasanya lain. Nah, kalau ini rasanya lebih bagus kalau jamu ini. Pianakan istri itu akan kering. Melainkan itu barang perempuan mubun itu rasanya enak dipakai laki-laki. Apalagi dicampur sesudah mengkonsumsi ini itu mengkonsumsi jamu biar itu barang cewek itu nggak bau. Suka dilidahin pun nggak apa-apa. Sarang burung. Ya, sarang burung. Sarang burungnya ya. Cewek itu. Mohon maaf kalau ada anak-anak ya, bukan saya nyampein jaga baiknya seperti ini. Semuanya aja mainin, nggak apa-apa ke minum atau ke makan, nggak apa-apa ini, nggak usah dituras, nggak usah disaring. Nah sesudah begini ditaruh di luar rumah, nanti pagi-pagi bangun tidur diminum. Maksudnya ditaruh di luar rumah itu diembunkan kayak gitu ya? Diembunkan. Sekalipun nggak di luar rumah nggak apa-apa, tapi kalau musim kemarau di luar rumah aja. Iya, di luar rumah di atas aja. genteng. Kalau musim kemarau, kalau musim hujan di dalam nggak apa-apa, yang penting masuk cuaca pagi. Di dalam Iya. masuk angin pagi gitu. Yang penting yang dapurnya kagak tertutup. Nah, ya gitu teman-teman penjelasan dari Pakaan itu setelah itu diminum. Sudah Minum ini kalau yang lebih bagus habis lahiran atau habis datang bulan. datang bulan. Sesudah datang bulan, habis beres datang bulan minum ini. Berapa kali tuh minumnya, Pak? Itu berdasarkan nafsu lahir. Berdasarkan nafsu lahir juga. Misalkan Selasa 3 berarti 3 hari Berturut-turut minum. 1 kali sehari. Itu pagi, siang atau sore? Pagi. Pagi. Sesudah diembunkan. Ya, berarti ini sama ya kayak jamu kuat, bangun tidur langsung minum ini. Lainnya kalau ini tidak boleh bersetubuh selama minum ini. Misalkan kalau hari Sabtu 9 hari bersetubuh, jangan bersetubuh ya malah. 9 hari jangan bersetubuh. Itu lagi yang paling bagus habis melahirkan. Insya Allah tidak akan punya anak lagi karena pianakan itu akan kering. Kalau efek sampingnya gimana, Pak Kaan? Samping nggak apa-apa, bagus. Oh, nggak ada efek samping. Kalau jamu kuat kan itu dia malah mencret gitu kan. Nah kalau ini mah nggak ada. Penyakit jantung itu jangan. Punya penyakit apa aja ini nggak apa-apa. Nggak ada efek sampingnya nama penyakit. Nah ini khusus buat orang yang tidak punya anak lagi, mau kagak punya anak lagi karena udah terlalu banyak. Daripada masuk KB, misalnya suntik KB itu harus duit, karena aturannya agak ribet. Barangkali rasanya kalau saya pernah itu orang yang masuk KB, oh kamu lain rasanya sesudah masuk KB, saya sendiri. Oh iya. Nah ini teman-teman, ini bisa diambil kesimpulan lah. Ya, kelebihan dari ramuannya Pakaan untuk KB alami. Yang pertama itu adalah tidak merubah rasa berhubungan dengan istri itu tidak berubah. Merubahnya menjadi baik. Oh, berubah menjadi baik. Enak kalau bahasa laki-laki. Oh, jadi enak gitu ya dengan KB alami ini. Berubah menjadi jelek kalau nggak enak gitu. Iya, kemudian yang keduanya teman-teman ini mudah dan murah didapatkan ini gitu ya. Nggak usah doanya bismillah aja. Syahadat 3 kali sebelum minum itu syaratnya. Nggak usah datang ke saya enggak. Di mana aja silakan bikin sendiri. Contohnya udah saya kasih. Raginya seperti ini raginya, bawang putihnya seperti ini bukan satu siung hanya segini ya, segitu aja ya, segini aja nih. Kalau ini dibelah, kalau ini dibelah 2, kalau ini dibelah 2 buat 2 hari 2 kali minum, jangan 1. Iya, dibelah 2. Ini khusus buat orang yang nggak punya anak lagi, nggak mau punya anak lagi karena udah terlalu banyak, udah kecapean. Barangkali istri kan kalau laki sih enak aja, banyak enak, cuman enaknya enak sekilas. Tapi kalau batinnya itu susah juga. Karena apa? Masalah membiayai anak itu gampang, yang penting kita sehat. Kan ngasih makan, ngasih jajan, ngasih rumah itu biasa, itu gampang sekali. Yang penting kita banyak anak, banyak rezeki. Tapi yang paling susah itu mendidik. Kalau anak terlalu banyak itu mendidiknya, mengajarinya seperti apa. Karena anak itu seperti kertas putih.
kertas putih itu mau dikasih mangsi apa, merah, hijau, kuning seperti itu. Makanya itu yang paling susah mendidiknya anak itu. Makanya kalau pemerintah menggalakkan cukup 2 atau 3 punya anak. Iya, supaya dalam mendidiknya itu lebih benar, lebih ibaratnya kalau orang Sunda kageroh atau mudah diatur gitu ya. Kalau terlalu banyak kan susah juga. Saya terlalu banyak, tapi saya terlalu banyak bukan dari 1 orang. Itu 7 orang itu dari 6 cewek. 7 orang. Oh, 7 orang anak dari 6 7 cewek. orang anak dari 6 cewek kalau. 6 istri ya. Sekarang sama si ibu ini udah 14 tahun hanya 1. Sekarang udah aliyah kelas 1 masuk sekarang. Ya, alhamdulillah lah gitu. Semoga aja anaknya jadi anak yang soleh-solehah ya Pak Kaan. Ini ya Pak Kaan, tadi kan sudah dibilangin sama Pak Kaan kalau ramuannya ini untuk menghentikan punya anak. Nah, kalau misalkan ada keluarga yang ingin subur, bukan subur, jadi ingin berhenti dulu. Nah, nanti misalkan aduh saya pengen punya anak. Nah, gimana tuh Pak Kaan, bisa nggak? Nggak bisa. Langsung stop. Langsung kering, langsung stop. Berarti hanya sekali, bukan sekali minum ya, sekali urutan minum. Sesuai dengan nafsu. Sesuai dengan. Kalau pengen punya, karena itu pianakan itu akan kering. Iya. Tapi kering bukan karena sakit, karena kering aja. Nggak akan masuk ke air itu laki-laki. Ya, berarti peranakan yang dimaksud sama Pak Kaan itu rahimnya. Nah, rahimnya itu kering, tetapi sarang burungnya atau barangnya perempuan itu tetap makin enak. Waduh, ini ada ilmu nih buat bapak-bapak, buat ibu-ibu yang ingin ini bukan bapak-bapak. Awas ya. Awas, ini buat suami istri. Ibu-ibu yang selalu punya banyak anak karena kecapean punya anak terlalu banyak. Ya, saya bilang tadi kalau laki-laki anak aja banyak enak. Enak. Cuman itu yang susah itu mendidiknya. Mendidik anak susah. Iya. Apalagi itu yang laki begini, yang perempuan begini, kadang-kadang berantem di rumah itu kecapean, mana kita cari nafkah buat anak, buat apa kebutuhan, gimana anak lo berantem terus itu pusing. Iya, berarti ini maksudnya Pak Kaan ya, kalau misalkan perempuan atau seorang ibu yang hamil ya cukup 9 bulan 10 hari sudah melahirkan ya berarti cukup. Tapi yang repotnya itu pada saat mendidiknya, membesarkannya dari kecil sampai besar. Makanya perlu kerjasama antara suami dan istri ya gitu ya. Ini kalau ada laki-laki yang tidak mendukung menjamu jamu ini bodoh. Karena apa? Kita bersetubuh dengan istri, kebahagiaannya kurang kalau mengkonsumsi jamu ini. Itu melainkan kita rasanya main sama gadis juga. Itu rasanya. Dan Pak Kaan sudah membuktikan. Ini dijamin nggak Pak Kaan? Dijamin, jangan sampai nanti pada saat orang lain mempraktekkan ternyata kebobolan lagi, punya anak lagi. Enggak dijamin. Yang penting petunjuk dari saya itu dituruti. Kalau petunjuk dari saya tidak dituruti itu saya nggak menjamin. Iya. Ini khusus buat orang yang nggak mau masuk KB tapi mau nggak punya anak lagi, ini pakai. Iya. Dan halal gitu ya. Halal insya Allah. Karena itu kelihatan sekali kan barang. Airnya air yang putih dingin, jangan yang panas. Airnya yang putih yang dingin. Nah, berarti bisa diambil lah 3 kelebihan dari ramuannya Pak Kaan. Nggak usah datang ke saya ya, tapi kalau kurang paham bisa telepon saya. Iya. Tanya langsung sama saya, bisa langsung dialog sama saya. Iya, ya udah. Saya mau jelasin dulu ya Pak Kaan ya. Ini kan penjelasannya jadi simpang siur ke sana kemari. Nah, saya sederhanakan aja. Nah, kelebihan dari jamu Bapak Kaan ini yang pertama mudah dan murah untuk didapatkan. Yang kedua, yang kedua itu tidak merubah rasa perempuan gitu ya. Jadi ibaratnya di barangnya perempuannya itu tidak kering. Yang kering itu hanya rahimnya aja untuk menghentikan memiliki anak atau mengandung. Tetapi ke bagian barang perempuannya atau kita bisa bilang misfi itu masih bagus, malah tambah enak. Nah, yang ketiga itu kata Bapak Kaan, apa ya tadi kata Pak Kaan tuh? Bisa menghentikan punya anak ya atau apa? Untuk menghentikan. Bukan halal dalam artian kayak gini. Ya, ada beberapa orang yang berpikir kalau menggunakan KB itu kan berarti memasukkan suatu barang ke dalam tubuh atau zat-zat tertentu ke dalam tubuh yang dikhawatirkan katanya tidak halal. Nah, kalau ini
halal karena bahannya hanya bawang putih dan ragi, ditambah juga tidak ada efek samping. Jadi itulah 3 kelebihan dari Kalau misalkan saya Bapakaan. memasukkan itu sama ibunya itu memang haram juga. Karena apa? Karena itu barang dimasukkan ke tempat orang. Ya ada berupa suntikan atau gimana, cuman itu pendapat orang beda-beda gitu ya. Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan ya bagaimanalah gitu ya. Pasti aja karena di kita ini agama itu banyak. Jangan selalu menjelekkan agama orang, ajaran orang itu karena di dunia ini ada agama itu ada 73 golongan kalau kagak salah. Itu macam-macam. Tapi itu silahkan aja beda paham, beda apa itu beda pendapat silahkan aja. Yang penting persatuan yang kesatuan satukan di Indonesia. Kita bersatu, merdeka. Siap. Oke, terima kasih Pak Kaan atas informasinya, ramuan untuk KB alami atau berhenti mempunyai anak langsung gitu ya, asal mengikuti anjurannya. Oke, kesimpulannya teman-teman, nanti teman-teman siapkan bahan-bahannya hanya ada 2 saja, bawang putih 1 siung dan ragi setengahnya gitu, nah setengahnya sebelah. Kemudian untuk perlengkapannya siapkan aja mutu, cowet, ya atau ulekan kayak gitu. Nah yang kedua bahan itu diulek sampai halus, kemudian dicampurkan kurang dari setengah gelas gitu ya. Nah inilah juga, segini nih. Ini juga terlalu banyak. Ini terlalu banyak. Karena bau sekali diminumnya. Nah, segini aja. Berarti kurang lebih 1/4 gelas lah ya. Tambah 1/4 gelas, aduk-aduk. Nah baru diminum oleh istri. Oh diembunkan dulu selama 1 malam. Kemudian sama istri minum setelah bangun tidur. Itu belum makan, belum ngapa-ngapain. Nah alangkah bagusnya itu diminumnya sesuai dengan nafsu lahir. Misal kalau bukan alangkah baiknya, bukan itu yang paling itu harusnya seharusnya. Oke, seharusnya berarti minumnya itu sesuai dengan nafsu. Kalau misalkan hari Selasa minum 3 gelas berturut-turut. Kalau misalkan hari Sabtu, misalkan Sabtu 9 hari berturut-turut, sehari sekali pada pagi hari, dan jangan bersetubuh atau bersenggama dengan suami, begitu ya. Insya Allah. Hah? Apalagi sama orang lain. Apalagi sama Bapakaan katanya bahaya. Bahaya kalau apalagi sama Bapakaan. Ya itu kita suka bercanda ya teman-teman. Nah gitulah, mohon maaf lah. Oke, terima kasih sekali lagi Bapakaan atas informasinya. Semoga saja yang menonton video ini kemudian mengamalkannya untuk mengikuti KB alami menjadi amal baik, ganjaran yang baik untuk Bapakaan. Dan buat teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai, dan tonton juga video-video seru lainnya dari Mr. Nazar dan Enden Sri Fujia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Emang kasuburan mah dikira